Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang hal yang harus diperhatikan ketika kita mau menyemprot kandang dengan disinfektan. Jadi untuk entoknya nggak mau makan ya teman-teman. Nah ini karena apa? Karena melihat ini ya teman. Jadi saya habis nyemprot. Setelah saya semprot itu kita diamkan beberapa menit ya, terus baru diberi pakan. Nah untuk entoknya sendiri mungkin trauma ya, kalau disemprot tuh pasti lari-lari, karena untuk penyemprotan sendiri itu tidak hanya kandangnya. Kalau cuma kandangnya itu salah, jadi harus disemprot, entoknya juga harus disemprot dengan disinfektan. Nah di sini akan saya bahas secara detail agar teman-teman lebih tahu dan memahami, dan untuk itu semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi seperti apa untuk edisi kali ini tentang penyemprotan kandang, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, ini pada ngumpul di sini ya teman. Jadi untuk tempat untuk semprotannya ini tadi saya pakai penyemprot sawah ya. Kalau teman-teman punya yang elektrik itu lebih mudah lagi. Untuk tutorialnya sudah pernah saya berikan, untuk takarannya berapa, terus untuk penyemprotannya tuh seperti apa, sudah pernah saya buatkan video. Jadi teman-teman klik aja untuk video-video Catur Unggas ya, itu sudah saya berikan. Jadi untuk satu tutup itu per 1 liter ya, perbandingan air bersih 1 liter. Nah di sini akan saya perjelaskan. Ini entoknya nggak mau kesini karena melihat ini ya, ini pakannya dia malah ke sini ngumpulnya. Jadi untuk pertanyaan dari teman kemarin juga itu, apakah aman untuk penyemprotan disinfektan di kandang itu terkena pakan atau air minumnya. Nah di sini akan saya perjelaskan secara detail agar teman-teman lebih memahami ya. Jadi kalau untuk kandang yang luas seperti ini tentunya harus disesuaikan untuk berapa yang dibutuhkan. Kalau lebih banyak juga lebih bagus. Yang diperhatikan untuk penyemprotan kandang itu, pertama, kandang harus dibersihkan dulu ya. Dibersihkan dulu kotorannya. Kalau ada kotoran itu harus dibersihkan dulu. Kalau kandang plester seperti ini harus dibersihkan dulu juga. Ini kemarin sore sudah saya bersihkan. Untuk air minumnya juga saya bersihkan tempatnya ya. Jadi kalau sebelum disemprot itu harus dibersihkan, yang dalam itu juga harus dibersihkan dulu, terus baru disemprot ya teman-teman. Jadi nanti kita lihat untuk reaksi entok-entok yang ada di sini kalau saya bawa penyemprot ya. Terus ada pertanyaan lagi, kalau untuk disinfektan terkena air minum gimana Mbak gitu ya. Kalau untuk pakan sendiri sebelum jadi kita semprot dulu pertama, baru kita kasih makan. Nah itu yang jadi pertanyaan adalah yang kita semprotkan di area lantai ya teman-teman. Area lantai itu kalau di tanah, di area tanah seperti ini juga pakannya akan jatuh ke bawah ya, jadi nggak bisa rapi. Terus minumnya juga kayak gitu. Nah itu kalau terkena disinfektan ini habis disemprot ya, seumpama itu apakah aman kalau dikonsumsi oleh entok? Jawabannya adalah aman ya, selama untuk penyemprotnya itu tidak
sebelumnya tidak dibuat untuk obat ya, obat lain gitu yang berbahaya. Kalaupun dipakai harus dibersihkan, seumpama teman-teman mempunyai persawahan ya, bisa disemprotkan gitu, itu harus dicuci bersih dulu. Terus kalau pas nyemprot itu jangan sampai terkena, jadi kita usahakan menghindari seumpama air minum. Kalau pakan itu diberikan setelah disemprot bisa. Kalau air minum seperti ini ya teman-teman, nah seperti ini kan permanen. Ini kemarin juga terkena tetesan 1 kali, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, juga aman untuk entok gitu. Terus untuk penyemprotan entoknya itu wajib dilakukan juga teman-teman. Jadi kadang kala teman-teman itu cuma disemprot kandangnya, padahal untuk entoknya itu memang malah yang utama harus disemprot, tapi jangan sampai terkena matanya. Jadi hindari untuk matanya. Kadangkala kita tuh susah untuk apa ya istilahnya, untuk menyemprotkan pas di bulunya itu susah, karena pada saat disemprot seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, itu akan lari semua. Jadi kita harus menembakkan ujung semprot itu benar-benar di bulunya, jangan sampai kena matanya. Nanti kita lihat untuk responnya seperti apa, karena tadi udah saya semprot. Kita lihat aja cuma responnya seperti apa untuk entok yang di luar ini ketika tempat area ini disemprot, apalagi untuk tubuhnya sendiri disemprot oleh disinfektan. Nah itu teman-teman bisa lihat, jadi aman. Terus untuk yang paling utama adalah tempat untuk tidurnya, itu kan kotorannya pasti di bawah ini harus dibersihkan. Setelah dibersihkan disemprot juga secara rutin ya teman-teman. Terus informasi lagi untuk jenis disinfektan apa saja yang bisa dipergunakan untuk penyemprotan kandang entok ya, untuk mencegah mata biru. Itu di sini saya pakai Fixal. Pas pertama kali itu pakai Baiklin bisa. Baiklin pas pertama kali COVID ya teman-teman, itu susah sekali, untuk harganya sendiri juga mahal. Akhirnya saya pakai alternatif lain yang sama, memiliki kandungan HCl. Ini pakai Fixal. Terus yang satunya pakai Wipol. Kemarin juga ada yang tanya, Wipol juga bisa. Jadi kalau teman-teman susah mendapatkan Baiklin, bisa pakai Fixal atau Wipol ya. Jadi aman. Untuk takarannya sudah saya berikan informasi, satu tutupnya ini perbandingan 1 liter air bersih ya. Jadi untuk penyemprotannya lebih bagus hasilnya itu menggunakan penyemprotan yang size besar seperti ini. Jadi untuk kandangnya yang luas, terus untuk entoknya juga bisa semua tersemprot ya dengan penyemprot disinfektan ini. Terus untuk anakan itu bisa memakai semprot yang kecil itu. Kalau yang anakan juga wajib untuk entoknya juga disemprot ya. Jadi kita lihat aja untuk reaksinya seperti apa ketika saya membawa untuk penyemprot ini ya. A few moments later. Oke, kita praktekkan aja ini untuk penyemprotnya. Jadi saya masih pakai manual. Kita untuk, nah ini untuk penyemprotannya ya, yang jauh ya teman-teman. Jadi kita semprotkan ke entoknya. Ini udah. Nah untuk nyemprotnya itu pas ke bulunya itu harus hati-hati ya, jangan sampai terkena mata. Kayak gini. Oke. Jadi memang cukup ini ya, kita harus kejar-kejaran sama entoknya teman-teman. Kita lihat di sana. Nah ini dia.
Ini air biasa ya, jadi untuk memperlihatkan untuk teman-teman aja. Jadi seperti itu. Memang agak susah untuk entok-entok dewasa seperti ini, kita harus kejar-kejaran ya untuk menyemprotnya. Jadi harus fokus, jangan sampai terkena mata. Terkena mata mungkin tutorialnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman pas mau nyemprot entoknya itu memang harus hati-hati. Nah ini juga harus disemprot seperti ini, harus terkena bulunya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas. Semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.